Permasalahan yang ketiga yaitu mengenai masalah kecepatan dan percepatan. Oke. Apa itu kecepatan? Kecepatan itu merupakan turunan pertama dari suatu jarak, dan percepatan itu merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan dan turunan kedua dari fungsi jarak. Kecepatan lambangnya itu adalah v, yang sudah kalian pelajarin di fisika ya, bahwa kecepatan itu adalah v, jarak itu adalah s, dan kalau percepatan itu dia adalah a. Jadi, di dalam turunan fungsi trigonometri untuk menentukan kecepatan, kalian turunkan dulu dari sebuah jarak. Jadi nanti diketahui ada jaraknya. Jaraknya itu nanti berupa fungsi. Jadi untuk menentukan kecepatan dari jarak tersebut diturunkan sehingga akan mendapatkan hasil kecepatan. Dan kalau untuk menentukan percepatan berarti kalian turunkan dari kecepatan, atau kalau dari jarak berarti turunan keduanya. Tapi kalau dari kecepatan, untuk ke percepatan turunan pertama, kalau dari jarak berarti untuk ke percepatan berarti itu adalah turunan kedua. Oke, kecepatan pada saat T, jadi T ini waktu, kecepatan pada saat T dinotasikan dengan Vt, kecepatan terhadap waktu, maka kecepatan tersebut dapat dirumuskan menjadi Vt sama dengan dS per dT. Vt di sini adalah kecepatan, S di sini adalah jarak, dan T di sini adalah waktu. Jadi maksudnya untuk menentukan kecepatan tersebut, kita turunkan fungsi jarak yang diketahui di dalam soal. Jadi jarak ini diturunkan terhadap T. Kalau biasanya kita turunkan variabel X-nya, tapi kalau dalam ini kita turunkan variabel T-nya, karena di sini adalah T. Dan di sini penyebutnya adalah dot. Jadi turunkan jarak tersebut terhadap T. Jadi T-nya yang kita turunkan. Bagaimana dengan percepatan? Percepatan dinotasikan dengan A, kalau terhadap waktu berarti AT, maka dapat dirumuskan menjadi AT sama dengan dV per dT, jadi kecepatannya diturunkan terhadap T. Ini kalau pakai yang kecepatan, tapi kalau kalian pakai jarak berarti diturunkan kedua kali atau turunan kedua. Turunan kedua dari jarak itu adalah percepatan, turunan pertama dari jarak itu adalah kecepatan. Oke, contoh. Sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dengan rumus S sama dengan 6 cos 3T ditambah sin kuadrat T ditambah T ditambah 5 dalam meter. Karena nanti berupa kecepatan dan percepatan. Jadi S di sini adalah jarak. Jaraknya itu adalah 6 cos 3T ditambah sin kuadrat T ditambah 5. Yang diminta jika waktu yang ditempuh dalam T detik. Tentukan kecepatan pada saat T sama dengan pi per 2 detik. Jadi nanti setelah diturunkan, T-nya disubstitusikan pi per 2 sehingga mendapatkan nilai kecepatan. Dan untuk yang kedua, percepatan berarti pada saat T pi per 4 detik. Nah, dari percepatan ini bisa kalian turunkan dari hasil kecepatan, atau kalau mau diturunkan pakai jarak juga boleh, berarti turunan keduanya. Oke, kita coba. Di sini yang pertama, tadi jaraknya itu adalah 6 cos 3T ditambah sin kuadrat T ditambah T ditambah 5. Untuk yang A, kita tentukan kecepatannya dulu. Bahwa Vt sama dengan dS per dT. Jadi jarak diturunkan terhadap T. Jaraknya itu adalah 6 cos 3T ditambah sin kuadrat T ditambah T tambah 5 per dT. Jadi maksudnya T-nya ini yang kita turunkan. Kalau biasanya variabelnya adalah X, kalau ini berarti variabelnya adalah T. Karena operasinya adalah penjumlahan, berarti tinggal kalian turunkan satu-satu. Berarti yang pertama turunan dari 6 cos 3T dulu. Turunan dari 6 cos 3T. Karena perkalian berarti 6-nya tinggal ditulis ulang.
Turunan dari cos adalah min sin. Min sin berapa? Min sin 3T. Selanjutnya 3T-nya diturunkan menjadi 3. Maka turunan dari 6 cos 3T adalah 6 kali min sin 3T dikali 3. Ditambah turunkan dari sin kuadrat T. Ini adalah aturan rantai. Berarti apabila kita turunkan pangkatnya dulu. Pangkatnya 2 kalikan 1 berarti 2. 2 apa? 2 sin T karena pangkatnya sudah berkurang 1. Selanjutnya turunan dari sin adalah cos, yaitu cos T. Turunan T adalah 1. Berarti menjadi 2 sin T dikali cos T. Selanjutnya turunan T adalah 1 dan turunan 5 adalah 0. Maka didapatlah kecepatannya adalah min 18 sin 3T. 6 kali min 6 kali 3 adalah min 18. Maka min 18 sin 3T ditambah 2 sin T cos T. Atau sama aja kalau di dalam sudut ganda itu 2 sin X cos X. Maka 2 sin X cos X dia adalah rumus sudut ganda dari sin. Sin berapa? Sin 2T. Maka 2 sin T cos T itu sama dengan sin 2T ditambah 1. Maka kecepatannya sudah didapat. Maka tinggal kita substitusikan tadi yang diminta T-nya itu adalah pi per 2. Jadi sini diganti T-nya adalah pi per 2. Maka min 18 sin 3 T-nya diganti pi per 2. Ditambah sin 2 T-nya ganti pi per 2 ditambah 1. Oke, pi per 2, pi itu 180. Dibagi 2 berarti 90. Oke, 90 dikali 3 adalah 270. 90 dikali 2 adalah 180, atau ini bisa dicoret. Nih ya. Oke, dengan ini. Maka tinggal pi itu adalah 180 ditambah 1. Oke. Berapa sin 270? 270 ini berarti di kuadran 3 ya. Kalau di kuadran 3 berarti 180 tambah alfa atau 270 dikurang 180 berarti 90. Sin 90 adalah 1 karena di kuadran 3 sinnya bernilai negatif. Maka dia akan menghasilkan min 1. Oke, maka akan menghasilkan min 1. Jadi min 18 kali min 1, sin 180 di kuadran 2, berarti 180 dikurang berapa yang menghasilkan 180, berarti dikurang 0. Sin 0 adalah 0, ditambah 1, maka 18 tambah 1, maka kecepatannya menghasilkan 19 meter per second. Jadi kecepatannya menghasilkan 19 per meter second. Ini T di sini kita ganti dengan pi per 2. Oke, selanjutnya sudah kecepatan, sekarang yang B yaitu mengenai percepatan. Tadi kecepatannya sudah didapat bahwa Vt-nya itu adalah min 18 sin 3T ditambah sin 2T ditambah 1. Maka untuk mendapatkan percepatannya, kita turunkan dari fungsi kecepatan yang ada terhadap T. Maka kecepatannya menjadi min 18 sin 3T ditambah sin 2T tambah 1, kita turunkan terhadap T. Min 18 tinggal ditulis ulang karena perkalian. Turunan dari sin adalah cos. Cos berapa? Cos 3T. Turunan dari 3T adalah 3. Selanjutnya sin 2T-nya turunkan. Turunan dari sin adalah cos. Cos 2T. Turunan dari 2T adalah 2. Dan turunan dari 1 adalah 0. Min 18 kali 3 adalah min 54. Min 54 cos 3T. Ditambah 2 cos 2T. Maka rumus percepatannya atau fungsi dari percepatannya adalah min 54 cos 3T ditambah 2 cos 2T. Selanjutnya disubstitusikan T-nya itu adalah pi per 4. Berarti tinggal diganti nilai T-nya, variabel T-nya diganti dengan nilai pi per 4 dan pi per 4.
180 dibagi 4 adalah 45, kali 3 adalah 135. Ini dicoret, berarti 2 dan 4, sisa 2. 180 dibagi 2 adalah 90 derajat. Cos 135 di kuadran 2, 180 kurang 135 adalah 45 derajat. Maka cos 45 derajat adalah setengah akar 2, karena di kuadran 2 maka dia bernilai negatif. Dan cos 90 itu adalah 0. Maka yang dihasilkan adalah min 54 dikali min setengah akar 2. 54 dibagi 2 adalah 27. Min kali min adalah plus. Maka percepatan yang didapat adalah 27 akar 2 meter per second kuadrat. Oke, itulah permasalahan yang ketiga mengenai kecepatan dan percepatan dalam turunan fungsi trigonometri. Sekian dan terima kasih.